atau mencari rezeki. Ya, kenapa? Itu juga otaknya disiapkan oleh Allah. Otak laki-laki ini disiapkan oleh Allah. Apa? Ini nih Bu, kalau bisa lihat gambarnya ya. Di tengah otak, kalau nggak bisa lihat gambar bayangin aja, di tengah otak ada segitiga. Saya juga sering cerita ini, di mana-mana saya selalu cerita ini. Kalau nama kedokterannya hipotalamus. Apa Bu? Hipotalamus. Ya. Ternyata Allah takdirkan hipotalamusnya laki-laki lebih lebar. Bahkan ada yang bilang lebih lebar 2 kali, ada yang bilang lebih lebar 2,5 kali dibanding perempuan ukurannya. Jadi kalau di gambar ini hipotalamus laki-laki, ya, perempuan itu nggak ada setengahnya, nggak ada setengahnya, nggak ada setengahnya. Ya. Apa fungsinya? Satu, fungsi hipotalamus ini menjaga keamanan. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pelindungnya perempuan. Karena Allah sudah ciptakan ini. Ya, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah sebagian pada laki-laki ya dibanding pada perempuan. Nah itu tadi. Termasuk ini juga pusat menjaga keamanan ekonomi. Jadi memang laki-laki itu lebih jago sebetulnya. Itulah maka ini yang dituntut untuk mereka bisa menjemput nafkah istri. Ibu, di era sekarang banyak laki-laki yang tidak bisa maksimal seperti itu, sehingga perempuan ya diminta membantu perekonomian keluarga gitu. Dan setelah diteliti-teliti, maaf ini ya, mudah-mudahan untuk kedepannya kita rubah lagi seperti yang sesungguhnya, seperti yang Allah mau. Kenapa banyak laki-laki yang sulit menjemput nafkah ya, malah lebih jago istrinya? Ternyata sewaktu kecilnya anak laki ini, maaf, sering dimarahin ibunya, sering diomelin ibunya, dan selalu dibilang apa? Gak ada tanggung jawab kamu sebagai laki-laki. Mana tanggung jawab kamu? Kamu ini anak laki, apa gunanya? Itu ternyata membuat hipotalamus bisa mengkerut. Hati-hati. Hati-hati. Karena anak laki sebetulnya hipotalamusnya, walaupun dia masih kecil, dia sudah lebih lebar dibanding saudara perempuan. Walaupun memang otak laki-laki otak bermain, karena otak kanannya lebih dominan, bermain tuh di kanan. Tapi ibu coba ingat-ingat, dikala ibu sakit, anak laki yang jagain ibu, betul? Saya punya anak laki 4, Ustazah Lulung ya kan, Ustazah pasti hafal nih anak saya, namanya Lanang, Prio, Kakung, Jale ya. Ini orang Jawa ngertos gak Bu? Laki semua, Lanang, Prio, Kakung, Jaler. Itu anakku 4 laki-laki. Yang bungsu Allah kasih perempuan. Cepet-cepet kasih nama Ragil, supaya bungsu betulan. Paham ya Bu? Nah, saya ingat dulu dikala kalau saya sakit ya, kemudian sempat juga masuk rumah sakit dulu, 4 anak laki-laki saya berdiri di pintu kamar. Karena dia anak laki senang main, zaman waktu itu mainannya mainan itu tuh yang di tangan ya, game-game watch gitu kan ya. Walaupun sambil main, kalau ada tamu yang mau besuk saya, dia langsung jagain saya. Tante mau apa? Sambil begini tangannya, karena dia main kan? Ya, ibu aku lagi tidur, dia sakit. Tante mau apa? Ya, kasih tahu aja aku, nanti aku sampaikan. Itu anak laki-laki. Itu anak laki-laki.
Walaupun dia main, walaupun ibu sangka dia nggak peduli tuh anak, dia jagain ibu. Makanya anak laki dekat dengan ibunya. Terasa gitu nggak? Bahkan dia juga jagain, seandainya dia anak yang kedua, yang pertamanya perempuan, jagain kakaknya. Dia juga jagain adiknya. Tapi anak laki nggak mau jagain bapaknya. Karena bawah sadarnya anak laki menganggap ngapain jagain bapak. Bapak juga punya hipotalamus lebar. Kan gitu. Makanya bapak-bapak jagain anak perempuan. Gitu. Gimana? Ayang Beb jagain anak-anak ya? Anak-anak perempuan diriku. Ya. Kalau lagi sama aku gimana-gimana, dia yang dipeluk bapaknya. Iya dong. Padahal kita merasa kita yang bener. Kok yang dipeluk bapak sih, bukan aku. Karena anak perempuan otomatis dia dijaga oleh bapaknya. Kalau seandainya Ustazah Lulung ada anak laki-lakinya, ya, pasti selalu jagain uminya. Itu, seperti itu. Satu lagi masih muda. Cuma nanti kalau punya anak 2 tahun Ustazah Lulu nggak kesini. Paham ya Bu? Ngerti tentang otak laki-laki. Jadi yang punya anak laki-laki nggak usah diteriak-teriakin, nggak usah dibilang-bilangin. Kamu ini nggak ada tanggung jawab. Mana tanggung jawab kamu? Tolong. Takutnya mengkerut. Apa yang terjadi kalau mengkerut? Di saatnya dia harus menjaga keamanan istrinya, keluarganya, jaga keamanan ekonomi, tidak maksimal, tidak versi terbaiknya suami. Itu penelitiannya kayak gitu, ya.